Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran geografi di semester 2. Adapun pada pertemuan semester 2 ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pengetahuan peta. Karena peta ini sangat penting dalam penggunaan baik ilmu geografi maupun ilmu lainnya. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan peta? Nah, nanti akan kita bahas apa pengertian peta, kemudian jenis-jenis peta, komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam peta, kemudian bagaimana cara membaca peta. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian peta, jenis peta, kemudian komponen peta. Sedangkan untuk bagian membaca peta, kita akan buat ke dalam pertemuan berikutnya. Oke? Nah, ini kita bertemu dengan saya sendiri, yang mungkin pengajar guru geografi di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Kemudian berikutnya masuk pada pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional secara selektif dari permukaan bumi dengan segala fenomenanya yang diperkecil dengan skala tertentu dan ditampilkan pada bidang datar. Jadi peta itu merupakan gambaran konvensional secara selektif dari permukaan bumi. Yang digambarkan ini adalah permukaan bumi, baik sebagian maupun seluruh permukaan bumi dengan segala fenomenanya, baik fenomena secara alami maupun fenomena buatan manusia. Tentunya peta ini harus diperkecil. Kenapa harus diperkecil? Karena dalam pembuatan peta itu berfungsi untuk memudahkan. Tidak mungkin peta itu memiliki ukuran yang sama dengan permukaan bumi, dan peta ini harus ditampilkan pada bidang datar, bisa menggunakan kertas, bisa tembok, kaca, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, di sini peta itu merupakan gambaran konvensional. Artinya bahwa simbol dan lambang yang digunakan dalam peta itu telah disepakati dalam dunia perpetaan oleh ahli-ahli kartografi. Jadi isi dari peta itu merupakan simbol-simbol, gambar-gambar itu, dan kemudian bisa dibaca oleh pengguna peta seluruh dunia atau secara internasional. Artinya itu peta ini bisa disebut dengan gambaran konvensional. Jadi setelah disepakati simbol-simbolnya. Kemudian di sini peta itu selektif, yang tadi disebutkan hanya bagian permukaan bumi yang sesuai dengan tujuan pembuatan peta saja. Jadi kita tujuannya untuk membuat peta apa, maka bagian permukaan bumi yang mana yang dapat kita masukkan ke dalam pembuatan peta. Peta yang baik itu harus memiliki 3 syarat. Jadi peta itu harus memiliki 3 syarat. Nah, ini yang pertama, bahwa peta itu harus ekuivalen. Ekuivalen itu artinya sama luas. Jadi peta yang digambarkan harus sama luasnya dengan peta yang atau luas yang sebenarnya. Jadi peta yang digambar atau gambar ini harus sama luasnya. Bagaimana caranya membuat sama luas, sama jarak? Itu nanti kita menggunakan skala. Kemudian apa yang kedua itu disebut dengan equidistant. Artinya sama jarak. Artinya jarak yang ada di peta itu harus sama dengan jarak yang sebenarnya. Dan kemudian yang ketiga, syarat peta yang baik adalah konform. Artinya sama bentuk. Bahwa bentuk yang ada di peta itu harus sama dengan bentuk yang sebenarnya. Jika bentuk yang sebenarnya berbentuk segi empat, maka di peta pun akan berbentuk segi empat.
Jika sebenarnya berbentuk lingkaran, maka di peta pun harus dibuat dalam bentuk lingkaran. Lanjut. Kemudian berikutnya, ilmu yang mempelajari peta itu disebut dengan kartografi. Kemudian berikutnya, jenis-jenis peta. Nah, peta ini berdasarkan jenisnya itu ada berdasarkan isinya, peta berdasarkan isinya. Ini ada yang disebut dengan peta umum dan ada yang disebut dengan peta khusus atau disebut dengan peta tematik. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Artinya di sana itu menggambarkan secara keseluruhan isi dari permukaan bumi. Karena permukaan bumi itu memiliki unsur-unsur yang sangat luas. Di dalam geografi itu memiliki bagian-bagian dari geosfer. Masih ingat tentang geosfer? Nah, geo itu yang berarti bumi, sfer itu adalah lapisan. Jadi geosfer itu adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari litosfer, atmosfer, antroposfer, hidrosfer, dan biosfer. Kemudian di sini peta umum itu ada yang disebut dengan peta topografi dan ada peta korografi. Kemudian ada peta tematik atau khusus. Peta khusus ini berbeda dengan peta umum. Jadi informasi yang ada di sini, kalau peta umum itu secara keseluruhan menggambarkan isi dari fenomena geosfer. Tapi kalau dalam peta khusus, peta ini menggambarkan satu tema fenomena geosfer saja atau unsur tertentu saja di permukaan bumi. Hanya misalnya contohnya peta curah hujan, peta tanah, peta temperatur, peta geologi, peta lalu lintas, dan yang lainnya. Jadi salah satu saja yang digambarkan dalam peta tersebut, itu secara khusus. Kemudian peta selain berdasarkan isinya, ada peta berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya, peta dibagi dalam beberapa jenis peta. Yang pertama, peta kadaster. Peta kadaster itu adalah peta yang mempunyai skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Jika dalam peta itu ada skala 1:100 sampai 1:5000, itu berarti disebut dengan skala peta kadaster. Kemudian ada skala besar atau detail. Peta yang mempunyai skala 1:250.000 sampai dengan 1:200. Ini jadi 1:5000 nih. Yang ini 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Ini salah penulisan. Kemudian berikutnya peta skala sedang. Peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Dan peta skala kecil adalah peta yang mempunyai skala 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Dan kemudian yang terakhir ada peta skala geografis, yaitu peta yang mempunyai skala lebih kecil dari 1:1 juta. Nah, ini beberapa contoh peta. Ini yang pertama, peta ASEAN. Peta ASEAN ini menggambarkan wilayah seluruh ASEAN. Di dalam wilayah ASEAN itu terdapat berbagai macam atau fenomena geosfera, baik manusia, batuan, tanah, air, curah hujan, dan yang lainnya. Jadi di sini ketinggian tempat juga ada. Jadi di sini peta yang seperti ini yang disebut dengan peta ASEAN ini termasuk ke dalam peta umum. Berikutnya, nah ini juga peta Indonesia. Kira-kira peta ini peta umum apa khusus? Ya, oke. Ini adalah peta umum karena di sini Indonesia ada tanahnya, Indonesia ada airnya, Indonesia ada batunya,
Indonesia ada fenomena yang lainnya. Jadi ini menggambarkan seluruh gejala geosfer secara umum. Nah, jadi peta yang disebut dengan peta Indonesia ini masih merupakan peta secara umum. Lanjut, ini contoh lagi peta yang lebih. Ini peta Jawa Barat. Ini juga di sini tidak menyajikan salah satu fenomena saja, tapi secara keseluruhan wilayah Jawa Barat. Maka ini juga disebut dengan peta umum. Nah, yang lebih detail lagi, ini ada peta Kabupaten Majalengka. Walaupun skalanya kabupaten, tapi ini wilayahnya wilayah Majalengka, menggambarkan secara keseluruhan fenomena geosfer yang ada di Majalengka, maka ini juga masih disebut dengan peta umum. Berikutnya, nah, ini ada contoh peta topografi. Peta topografi juga ini disebut dengan peta umum karena merupakan peta dasar. Di sini gambarannya itu menggambarkan wilayah yang ada di bagian ini termasuk ketinggian tempatnya, tapi digolongkan ke dalam peta umum. Kemudian berikutnya ada lagi contoh peta. Nah, ini peta persebaran hujan. Jadi yang digambar di Provinsi Jawa Barat. Jadi ini termasuk ke dalam peta khusus. Karena peta ini hanya menggambarkan persebaran curah hujan saja di Provinsi Jawa Barat. Jadi yang ditekankan adalah sebaran hujan. Jadi di sini ada bagian-bagiannya sesuai dengan warna-warna ini menggambarkan bagaimana curah hujan dalam milimeter per hari. Nah, ini hujan yang tinggi itu termasuk dengan sangat lebat. Ini wilayah-wilayah yang memiliki warna merah. Jadi curah hujannya 100 sampai 150 mm per hari, ini sangat lebat. Nah, di sini Cianjur, Sukabumi, kemudian kalau Cirebon, Majalengka ini merupakan hujannya antara 0,5 sampai 20, ini masih ringan, tapi suatu saat ini bisa saja terjadi hujan yang sangat lebat. Nah, kemudian berikutnya juga ini. Nah, ini contoh lagi. Ini ada peta jenis tanah. Peta jenis tanah. Jadi yang di sini digambarkan itu hanya jenis tanah saja. Jadi ini termasuk ke dalam peta khusus. Berikutnya ada jenis peta geologi. Nah, ini peta geologi. Peta geologi itu peta yang menggambarkan batuan saja. Jadi peta geologi ini termasuk ke dalam jenis peta khusus. Kemudian peta itu memiliki komponen-komponen peta. Nah, komponen peta itu terdiri dari judul peta, simbol peta, skala peta, proyeksi peta, grid peta atau garis astronomi, petunjuk arah di dalam peta, kemudian legenda, insert peta, sumber pembuatan peta, kemudian tahun pembuatan peta, kemudian ada yang lainnya. Jadi ini merupakan syarat minimal, bisa ditambahkan dari ini. Berikutnya, yang pertama judul peta. Peta itu harus memiliki judul. Kenapa memiliki judul? Untuk memudahkan salah satunya dalam pencarian. Di sini judul ini menggambarkan tentang isi dan daerah yang dipetakan. Contoh yang tadi ini, peta hasil pertanian Indonesia. Jadi peta ini akan menggambarkan tentang hasil pertanian Indonesia. Kalau di sini ada peta hasil pertanian Indonesia, ini disebut dengan peta khusus. Kemudian peta curah hujan. Ini juga disebut dengan peta khusus, menggambarkan tentang curah hujan saja. Kemudian di dalam peta itu terdapat simbol peta. Lambang-lambang yang terdapat pada peta yang menggambarkan informasi yang dimaksud di dalam peta itu disebut dengan simbol peta.
Jadi di dalam peta itu isinya simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu di dalam peta itu dapat berupa ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Jadi memiliki 3 jenis simbol. Nanti ini sekilas kita bahas saja, nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan kedua. Kemudian berikutnya ada skala peta. Skala itu adalah perbandingan yang menunjukkan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sama di permukaan bumi. Artinya skala peta itu adalah perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Jadi jaraknya itu nanti dibandingkan antara yang di peta dan yang di sebenarnya. Kemudian ada yang disebut dengan proyeksi peta. Proyeksi peta itu adalah upaya pemindahan ruang muka bumi ke bidang datar. Jadi teknik pemindahan bidang lengkung ke bidang datar itu disebut dengan proyeksi peta. Karena peta itu merupakan atau medianya bidang datar, sedangkan bumi itu merupakan bidang lengkung atau bulat. Bumi yang bulat untuk dipindahkan ke bidang datar itu harus melalui proyeksi peta. Nah, proses pemindahannya itu disebut dengan proyeksi peta. Kemudian orientasi, petunjuk arah. Jadi di dalam peta itu sangat penting harus ada petunjuk arah untuk menentukan utara, timur, selatan, dan barat. Jadi jika peta tidak ada petunjuk arahnya, maka pengguna peta akan bingung, akan berjalan ke arah mana tidak tahu. Kemudian berikutnya legenda. Legenda itu adalah menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Jadi legenda itu berisi atau berupa keterangan-keterangan simbol-simbol yang ada di dalam peta. Kemudian ada insert peta. Insert peta itu adalah bagian dari peta yang digambar secara khusus yang diletakkan pada bagian yang masih kosong untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan. Jadi insert peta itu contohnya Jawa Barat itu berada di bagian mana Indonesia, atau misalnya Majalengka berada di bagian mana di Indonesia. Nanti itu ditunjukkan menjadi insert peta. Kemudian ada garis astronomis. Garis astronomis itu berfungsi untuk menentukan lokasi atau letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis bujur dan garis lintang. Nah, apa perbedaan garis bujur dan garis lintang? Kalau garis bujur itu adalah garis hayal di permukaan bumi yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi di sini disebut garis hayal karena di dalam kenyataan garis itu tidak ada. Jadi garis yang menghubungkan antara dari kutub utara ditarik ke kutub selatan itu disebut dengan garis bujur. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Jadi di sini garis lintang itu sejajar. Apa itu garis khatulistiwa? Garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Nah, garis-garis yang sejajar dengan garis lintang, garis khatulistiwa itu disebut dengan garis lintang. Kemudian ada tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta itu menunjukkan kapan atau waktu pembuatan peta yang berfungsi untuk menunjukkan pembuatan peta pada saat itu. Karena di sini itu tahun pembuatan peta itu penting sekali dicantumkan karena setiap saat suatu wilayah itu akan berubah. Nah, karena misalnya dulu merupakan wilayah pertanian, kemudian pada tahun-tahun yang akan datang telah berubah menjadi tempat industri. Kemudian pembuat peta. Pembuat peta ini juga sangat penting di dalam penyusunan peta, maka harus dicantumkan karena pembuatan peta itu menunjukkan lembaga atau orang yang membuat peta sehingga peta tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi tingkat kepercayaan pembuat peta itu harus dicantumkan. Siapa yang membuat peta?
lembaga mana, tingkat kepercayaannya nanti harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Salah satu lembaga pembuat peta di Indonesia, di kita itu adalah Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, mungkin materi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian buat resume catatan dan kemudian Anda kirimkan di bagian penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.